Fahri Hamzah ini jujur saja, hanya satu kata saja, memalukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia pernah mendengar nama politisi Fahri Hamzah. Memang politisi mantan orang PKS ini akhir-akhir ini tenggelam karena dia tidak lagi menjadi anggota DPR dan dia bersama dengan Anies Mata menyempal keluar dari PKS membuat partai baru, partainya Gelora. Nggak tahu apakah ini senafas dengan PKS alirannya, kita belum tahu, tapi kelihatannya ini adalah tetaplah seperti partai-partai sempalan yang lain, adalah kumpulan orang-orang yang tersingkir atau sakit hati lah, tetap seperti itulah, itu di Indonesia. Makanya muncullah anak-anak partai baru, sempalan-sempalan seperti Golkar saja. Berapa sempalan-sempalan Golkar? Banyak sekali. Ada Hanura, ada Nasdem, Perindo, Gerindra, banyak sekali lah. Nah, ini partai Gelora juga begitu. Nah, Fahri Hamzah memang sudah tenggelam, tidak lagi menjadi spotlight di pemberitaan media. Makanya saya lihat dia membuat narasi yang seolah-olah ingin mencari perhatian. Namun topik atau isu bahasanya itu menyesatkan gitu loh. Dan akhirnya diluruskan juga. Ini terkait dengan pemahaman Fahri Hamzah tentang khilafah. Di situ dia menyerang tokoh-tokoh Indonesia yang disebutkan Pak Hendro Priyono mungkin ya. Yang katakan Pak Hendro katanya memecah belah Islam. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak Anda mengikuti apa yang disuarakan oleh Fahri Hamzah berikut ini. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Nah, sahabat Indonesia, itulah pemahaman dari seorang Fahri Hamzah. Saya kaget ini. Selevel Fahri Hamzah yang katanya dari partai Islam dan dia juga mempunyai latar belakang Islam, kok mempunyai pemahaman yang keliru ya tentang khilafah dan khalifah, dicampur aduk oleh dia gitu loh. Anak kecil masih baru belajar Al-Quran tahu persis apa bedanya khilafah dan khalifah. Untung saja pandangan sesat Fahri Hamzah yang memprovokasi orang ini diluruskan oleh Ustadz nasionalis yang bernama Ustadz Suparman Abdul Karim. Kita lihat dulu cuplikan pelurusan yang dilakukan oleh Ustadz Suparman berikut ini. Nah, disinilah sebetulnya letak gagal pahamnya Fahri Hamzah. Dia tidak bisa membedakan antara khalifah dengan khilafah. Khalifah di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 30 jelas ini bicara tentang Nabi Adam dan peran semua anak cucu Adam, yakni segenap umat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalau kita baca berbagai macam tafsir, kata khalifah ini menunjukkan peran umat manusia ketika diciptakan Allah di muka bumi ini
sebagai wakil Allah dalam mengelola bumi ini. Ini peran manusia sekaligus kemuliaan manusia atas makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan konsepsi khilafah yang sedang dipersoalkan tersebut adalah khilafah dalam konsepsi Hizbut Tahrir, khilafah dalam konsepsi Khilafatul Muslimin, di mana khilafah dalam konsepsi mereka adalah adanya kepemimpinan umat Islam secara internasional. Bahkan mereka mengatakan bukan cuma umat Islam, mereka menginginkan dunia internasional ini dipimpin oleh kekhilafahan Islam. Semua negara-negara baik muslim atau non-muslim ada di bawah kekhalifahan tersebut. Nah, sahabat Indonesia, jelaskan terang benderang ceto welo-welo bahwa Fahri Hamzah ini entah apa ya, mohon maaf ini, entah bodoh, dungu, atau memang sengaja menyesatkan umat Islam. Dia memprovokasi orang, dan kebetulan orang-orang yang hadir dalam pidatonya berapi-api dari Fahri Hamzah juga pemahamannya sudah keliru juga. Kenapa? Dasarnya kebencian. Karena sudah benci dengan kelompok tertentu atau orang tertentu, sehingga apapun masukan yang diterima oleh mereka dianggap kebenaran, padahal itu penyesatan. Jadi Fahri Hamzah ini jujur saja hanya satu kata saja, memalukan. Kenapa? Dia berusaha menyesatkan orang dengan terminologi yang salah. Jelas khalifah, kita juga khalifah. Nabi-nabi dulu juga khalifah. Diciptakan Allah untuk membuat kedamaian di dunia sebagai wakil Allah. Kita pun sama. Kebaikan-kebaikan kita adalah sifat-sifat Allah yang harus kita sampaikan pada sesama manusia. Itulah khalifah. Nah, kalau khilafah yang seperti dikatakan oleh Ustadz Suparman, jelas Hizbut Tahrir, kemudian Khilafatul Muslimin berbeda pandangan khilafahnya. Dia ingin mendirikan negara transnasional, ya, dan semua negara atau siapapun ada satu khalifah yang membawai negara-negara ini. Artinya jelas itu merusak tatanan kenegaraan suatu negara, termasuk Indonesia. Sudah pasti ideologi negara kita terganggu, sudah pasti kedaulatan negara kita akan terganggu. Nah, seperti ini kok dipahami keliru oleh Fahri Hamzah. Ini dia memang bodoh atau sedang membodoh-bodohin orang. Jadi, sahabat Indonesia, mungkin Fahri Hamzah sedang berusaha menarik hati atau simpati masyarakat untuk masuk ke gelora gitu. Tapi jangan gitulah. Caranya yang lebih smart gitu. Lebih cerdas gitu loh. Jangan orang bodoh semakin diperbodoh lagi. Saya tidak yakin Fahri Hamzah tidak tahu membedakan antara khalifah dengan khilafah. Yang saya yakini ini adalah upaya penyesatan, kesengajaan dari Fahri Hamzah untuk menyesatkan kelompok orang-orang bodoh ini. Ini kan bahaya. Tidak ada di negeri ini siapapun yang memusuhi Islam. Saya orang Islam. Kalau ada kelompok atau orang memusuhi Islam, saya akan tampil di depan untuk melawannya. Karena pada prinsipnya Islam itu adalah agama yang sangat mulia. Ini kenyataan sejarah mayoritas di negeri ini. Jadi kita harus membela. Dan Islam yang baik, Islam yang benar, yang sebenarnya tidak ada memusuhi agama lain. Jadi yang kita musuhi adalah orang-orang yang ingin menegakkan khilafah, sistem khilafah atau ideologi khilafah ini. Bukan khalifahnya. Kalau khalifah, semua orang, nabi-nabi termasuk kita juga khalifah, wakil Tuhan untuk menyuarakan perdamaian, merangkul sesama manusia, menyuarakan kedamaian di seluruh negeri. Itu adalah khalifah, tugas kita. Baik sahabat Indonesia, ini sekilas saja saya hanya ingin menyampaikan betapa jahatnya para politisi ini. Poin saya itu. Jahatnya para politisi yang ingin menyesatkan
masyarakat, hanya sekedar ingin menarik simpati, menarik dukungan. Ini kan luar biasa jahat bin jahanam menurut saya. Jadi janganlah para politisi ini menyesatkan orang, menjerumuskan orang gitu. Dan bagi masyarakat, hati-hati mencari tuntunan atau dukungan. Jangan sampai kita mendukung orang yang sedang menyesatkan kita. Untuk itu kuncinya satu, bacalah. Tingkatkan literasi kita supaya kita tidak menjadi orang bodoh yang mudah sekali disesatkan oleh para politisi-politisi jahat. Itu saja pesan saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.